Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah KZ AS16 Pro, IM16 driver terbaru dari KZ Audio. Gak usah lama-lama, langsung kita bahas. Music Lover, KZ sering banget ngeluarin multi driver. Dan kali ini mereka ngeluarin KZ AS16 Pro. Kemarin KZ AS16 aja, tapi sekarang KZ AS16 ada Pro-nya. Nah, ini kayaknya bakalan menarik banget untuk kita bahas. Kita mulai dari fiturnya. Harganya 839.000, ya under 1 juta lah ya. Drivernya ini ada 16. Masing-masing sisinya ada 8, jadi total 16 driver. Menggunakan 3 channel conduit structure. Kemudian ada PCB Electronic Frequency Division-nya. 3-way design crossover. 3D printing industrial technology, high purity braided silver plated cable, ergonomic design. Sedangkan untuk spesifikasinya, paket penjualannya, kita masuk ke desain dan build quality-nya Music Lover. Untuk pilihan warnanya ada cyan dan black. Cyan itu maksudnya hijau lah ya, kayak yang punya gue ini. Kita bahas dari jack dan kabelnya dulu ya. Jacknya L-shape, gold plated, 4 pole dan ada mic-nya. Cover jack putih transparan dari plastik. Menurut gue ini standar sih. Jadi ini banyak IM-KZ yang memang jacknya seperti ini. Kabelnya silver plated. Ini juga cukup standar. Ya, sama beberapa tipe KZ juga sama seperti ini. Splitter dari plastik transparan. Mic dan remote dengan 1 tombol. Sedangkan over ear-nya di cover plastik transparan. Untuk konektornya menggunakan 2 pin tipe C. Bahannya sama plastik transparan juga. Sedangkan untuk buds-nya Music Lover. Bahan plastik berbentuk cukup ergonomik menurut gua, cuman ini agak bulky ya, jadi agak gede menurut gua nih. Faceplate-nya mirip CC Alira yang kemarin kita sempat bahas. Ada tekstur seperti mozaik, diamond, kemudian ada tulisan Professional Hi-Fi 8 Balance Armature. Dan ada juga marking left dan right-nya. Dan di bagian sisi-sisinya ada list silver di sekeliling faceplate-nya itu. Nozzle-nya ini kepisah dari shell-nya. Filter berbentuk mesh atau mirip jala dari logam. Kemudian untuk ear tips-nya, ya ear tips standar KZ. Overall Music Lover menurut gue untuk desain dan build quality-nya gue kasih poin 7,5. Kita cobain fittingnya. Nah menurut gue untuk fittingnya, walaupun ini bentuknya bulky dan gede, tapi surprisingly di kuping gue lumayan loh. Ceilingnya dapat, isolation dapat, dan cukup nyaman. Di kuping gue juga kerasa snug. Untuk mic-nya, Music Lover bisa dengerin sampelnya. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari IM KZ AS16 Pro. Rekaman mic dari IM KZ AS16 Pro. Menurut gua mic-nya ini cukup jelas dan cukup clear. Aman lah pokoknya. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Arah suaranya V-shape. Ya, Music Lover bisa lihat juga di frekuensi respon yang diberikan dari pabrikannya. Ini adalah 8 driver balance armatur, ya, balance armatur. Nah, ini gue surprise loh dengan bassnya. Biasanya kan balance armatur itu bassnya nggak terlalu gede, tapi ini lumayan gede loh Music Lover. Cukup deep, cukup tebal, dan cukup berbody. Impact-nya juga bagus loh, cukup punchy. Menurut gue untuk karakter balance armatur ini oke banget, istimewa bassnya. Sedangkan untuk mid-nya cenderung agak mundur. Tapi gue ngerasa masih cukup intimate dan cukup tebal. Dan juga clear. Ya, mungkin karena balance armatur ya. Balance armatur kan cenderung apa ya, mid sama high-nya itu biasanya bagus memang. Tapi mungkin perlu agak hati-hati di mid high-nya. Di kuping gue mid high-nya sedikit agak kerasa di boost, jadi mungkin agak peak sedikit. Terutama kalau dengerin vokal cewek. Sedangkan untuk treble-nya ya, ini kan balance armatur, jadi treble-nya pasti oke. Kerasa open, kerasa airy, extend lah. Tapi gue ngerasa ini nggak ada rasa tajam-tajam atau piercing atau pedesnya. Aman lah. Untuk tuningnya nih, gue pikir IM AS16 Pro ini bakalan cocok untuk semua genre alias all-rounder. Mau Music Lover pakai buat classical, buat pop, R&B, K-pop, maupun folk musik atau jazz, masuk semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke teknis suaranya. IM ini kelasnya kelas 800 ribuan, jadi tentu saja kita akan bandingkan dengan kelas 800 ribuan, oke? Gue akan mulai dari soundstage-nya, karena menurut gue ini bagian yang paling penting dan yang paling menonjol di IM ini. Ya, soundstage-nya terasa apa ya, presisi, pinpoint arah suara, penempatan suara itu benar-benar kerasa.
Ya, layering juga dapat banget. 3D imaging aman, lega banget, ya, kerasa luas. Yang istimewa juga menurut gua itu di separasinya. Benar-benar kepisah. Jadi antar instrumen itu nggak ada yang numpuk sama sekali. Kita bisa dengerin misalnya kayak orkestrasi gitu ya. Kita dengerin semua jenis-jenis instrumen dengan sangat jelas. Violin, cello, brass section, itu kedengeran dengan jelas. Sedangkan untuk clarity, detail termasuk bagus, ya. Resolusi juga gambar suaranya oke, ya. Mikro detail semua kedengaran dengan sangat baik. Transient, nah transientnya aman, BA kan. Jadi cepat, responsif, dan presisi. Sedangkan untuk dynamic range-nya oke, aman sekali. Suara kecil tetap jelas dan jernih, tetap detail. Sedangkan untuk suara yang keras masih tetap terkontrol. Untuk noise floor-nya, menurut gue ini termasuk yang kecil, jadi bisa gue bilang ini black background. Kesimpulannya Music Lover, kalau Music Lover cari IM yang arah suaranya analytical dan mungkin harga atau budgetnya masih under 1 juta, kayaknya ini bisa dipertimbangkan. Ya, teknis suaranya oke, tuning suaranya aman, cocok untuk berbagai genre. Gue pikir Music Lover perlu deh cobain IM ini. Anyway, tapi itu pendapat gue kan. Bagusnya, kalau ada kesempatan, pastikan selalu coba sendiri, audisi sendiri, dan harus selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!